mengirim doa pada orang tua. Dikatakan ruh alamati wad'uni nang Allah. Ketika jenengan membaca Fatihah, jasmani iki ruhania sampean bertajali, itu namanya sampean iki medui Allah. Ruhania sampean iku anik budullah, itu mengarahkan wajahmu pada Allah. Otomatis mesti kekirim niki, mesti kekirim, nyampe kiriman iku nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Si makna ziarah itu, apakah secara fisik harus datang ke kuburan? Arti ziarah itu maknanya adalah mendatangi sesuatu. Khusus ziarah itu mendatangi sesuatu dengan maksud kebaikan. Makna ziarah beda, Pak. Saya misalnya mau mencuri rumah sampean, aku bilang aku tak ziarah kok rumah sampean, padahal mencuri. Jadi mendatangi rumah sampean, ziarah yang seperti itu enggak masuk. Ziarah itu khusus mendatangi sesuatu dengan maksud dan tujuan baik. Oke. Hakikat ziarah itu adalah dengan mendatangi makom, bukan makom lemah itu, bukan. Makomnya Pak sampean di mana? Di lahut apa di barzah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah itu alam khusus diperuntukkan oleh orang-orang ruhaniyah saat di dunia masih buta pada Allah. Itu barzah. Arti barzah adalah dinding, Pak. Dinding yang tebal. Jadi ruh itu dimasukkan dalam dinding yang tidak akan pernah bisa keluar. Ke dunia tidak bisa, ke akhirat pun juga tidak bisa. Lah, ke akhirat ila yaumi yub'atsun, menunggu hari kebangkitan. Maka nih saya ya kurang setuju, Pak, dengan adanya lagu ben malam Jum'ah ahli kubur podo mulih nang omah. Ya kali ahli syuhud, kalau ahli hijab, nah niki kula sing mboten setuju. Nek ahli syuhud, lalu wong ningali sairiku njaluk donga. Lah ngoten nggih. Ahli syuhud gak minta doa. Justru ahli syuhud ketika diizini Allah untuk ke ahlinya, enggak motivasi. Wis ndang bali nang Allah. Gak malah njaluk donga, enggak. Ahli hijab ini yang minta doa. Tapi yo gak boleh, Pak. Medal dugi pundi? Wong peteng. Ibu coba nanti kalau dari sini ngaji, listriknya dipateni kabeh, jenengan merem mulya. Sakan dugi griya. Mboten saged. Jadi enggak bisa. Pun bagaimana kami ingin berziarah ke makome Bapak. Makom di situ nek umpama makom barzah, sampai dimanapun bisa, Pak. Gak harus secara jasmani datang di tempat
kuburani tempat makamnya bapak orang tua, enggak. Dari rumah bisa. Sing penting kuwi sambung. Bisa kirimane bisa sampai ke tempat. Lah kita banyak ngirim tapi gak runggoni. Alamat yo gak eruh. Pak Pos bingung, Pak. Diwaca alamat endi? Nomor rumah nomor piro gak ono. Balik mana, Pak? Maksudnya ya napa? Kita mengirim doa pada orang tua. Dikatakan ruh alamati wad'uni nang Allah. Ketika jenengan membaca Fatihah jasmani iki ruhania sampean bertajali, itu namanya. Sampean iki medui Allah. Ruhania sampean iku ani budullah itu mengarahkan wajahmu pada Allah. Otomatis mesti kekirim niki. Mesti kekirim. Nyampe kiriman iku nyampe. Nek sampean hanya membaca Fatihah, ruhania sampean tidak makrifat pada Allah. Secara pandangan hakikat sama jungkel ya ora iso. Wis nek gak percaya sapa ahli kasaf. Tontoken. Mboten saged. Kepanggih. Kirimane lho gak iso tutuk, Bos. Mboten tutuk. Wong kita sik krana sakliyane Allah. Kita enggak masuk wilayah karena Allah. Pundi buktine sakliyane Allah, krana sakliyane Allah. Ya Allah, sampean ampuni, krana ben ampuni. Dosane ben sampean sepura, krana dosane ben disepuro. Yang dimaksud karena Allah itu adalah al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas, dan atau wujudu sirril ikhlas fiha. Amalan opo wae sing kok kirimno iku laksana patung, gak bermanfaat. Kalau dikirim nomang adalah gak tutup, gak ada manfaatnya. Kecuali patung iku sampean kei roh, amalan iku sampean paringi roh. Wa arwahuha utawi roy amal iku opo? Yaiku bisiril ikhlas fiha. Wujudu sirri ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Apa rahasiane ikhlas? Anda enggak merasa melakukan, justru di dalam dadamu yang melakukan, sing ngirim iku Gusti Allah. Lho iki lho nek gak sing lakoni wong makrifat yang mboten saged, Pak. Sing lakoni wong duduk makrifat nang Allah nggih mboten saged. Sik krana liya. Makane apa jenengan salat kok mesti niate ditutup lillahi taala. Enggak bisa, Pak. Kita itu yang belum masuk di dalam situ salat iso khusyuk gak iso, Pak. Sampak nyun sewu. Rambutmu sak merotol, tadi putih wis merotol entek, gak iso. Karena belum masuk di dalam wilayah makrifat. Mboten saged. Mula Kanjeng Nabi dawuh 3 perkara yang bisa membantu orang tua yang tidak bisa putus, termasuk awaladun solihun yad'ulah, anak sing soleh.
Anak sing soleh iku maksudnya anak yang sudah ruhaniyahnya itu sampai pada makrifat Allah. Bukan anak soleh munggu manungso Pak, munggu syariat, enggak, munggu hakikat sudah makrifat Allah. Ini maksudnya. Sebab ya apa haula kuwata iku bajunya Allah. Haula keadaan, situasi apapun, kekuatan apapun itu milik Allah. Manakala kita rampas bajunya Allah itu, bagaimana? Itu namanya kita nggak punya tata krama. Ya kenapa sih wong gak punya tata krama? Ya seperti itu. Iki langsung Gusti Allah. Jenengan mawon tingkatane presiden nyun sewu. Mlebu nang jerone omah ada tata tertib. Gak angger bisa siapapun masuk. Harus melewati beberapa protap. Gak iso kita langsung salaman ambek presiden. Harus ada penyaringan dulu. Iku mah presiden. Saiki tingkatane presiden dengan Allah dur mana Pak? Iku mang mau nglaksana tok. Makanya kita merasa diri kita yang punya, merasa diri kita yang bisa, merasa diri kita yang mohon maaf lah Pak, yang ngalim, merasa diri kita waduh wis tah. Kalau menurut saya itu lebih jelek daripada iblis. Iblis kesalahannya hanya tidak mau melaksanakan perintah Allah sujud terhadap tapi iblis ngakoni Allah ikut Tuhani. Iblis Pak. Lah kita wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat terakhir iki, kalimat terakhir gak ngenakno. Sebagian besar di antara manusia banyak mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya dia tidak beriman. Manusia. Siapi-api iblis Pak. Iblis hanya kesalahannya tidak mau menjalankan perintah Allah berupa sujud nang Adam. Kita ngerampas bajunya Allah. Mulai wujud, sifat ma'ani. Waduh. Tetapi lah ini fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih wa qala aidun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lagi walaupun menungso iku gede kaya apa dosane ngungguli iblis. Ngungguli iblis. Nek gelem nganut Kanjeng Nabi selamat. Fattabi'uni, kalau mau mengikuti Rasulullah selamat. Mana yang diikuti? Ojo syariat tok bos. Menungsai kebanyakan syariat tok, hakikate mboten. Ruhaniyahnya tidak. Ya kudu sak ruhaniyah. Jikalau Muhammad katakan pada umatmu, jikalau dia ingin selamat, dia walaupun dosanya besar, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau menjadi kekasihku, suruh ngikuti dirimu. Yuhibbukumullah. Jikalau mau, maka Allah jadikan dia sebagai kekasih. Terus dosanya yang melebihi batas bagaimana? Dosa syirik. Wa yaghfir lakum dunubakum wa yaghfir lahum dunubahum.
apapun dosane diampuni Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa-dosa baik secara fisik maupun rohani menyekutukan Allah diampuni. Sebab wallahu ghafurur rahim. Dah. Enak tak? Tergantung pertanyaane, jenengan purun nyuwun ngapura, bertobat nasuha, bentuke jenengan mengikuti teladan Kanjeng Nabi apa ora. Wis iku tok. Walaupun jenengan tidak berbahasa njok sepuro, ya Allah sepurone kula sing akeh. Gak usah ngomong ngono, cukup sampean teladani Kanjeng Nabi sudah dengan sendirinya. Tidak hanya menerima dinul haknya, tetapi juga mengamalkannya. Dengan sendirinya logrok dewi. Logrok dengan sendirinya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirimu. Walaupun kau ahli pembunuh, dimanapun menjadi pembunuh, pencuri, perampok, waduh, penzina dan lain sebagainya, masih ada harapan dengan catatan min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Ikut dong. Bahasa Jawa, sebelum srengenge muncul dari barat, sebelum matahari terbit dari barat, maka masih ada kesempatan. Nah ini walaupun dosa sak gedene ya apa monggo. Jadi Pak, jenengan carane untuk ngirim donga nang wong tuwa secara syariat jalankan bagaimana? Walaupun lewat sedekah jariyah nang masjid, tapi Anda harus tajalli. Yang muncul dalam diri Anda, yang melakukan itu keakuannya Allah. Urusan takmir diumumno atau tidak bukan urusan jenengan. Sing penting bahasa syariat mengatakan Pak Takmir iki sedekah jariyah tak atas nama no Bapak Paijan. Tapi ati sampeyan diam-diam duduk di tajalli. Beres pun mesti tutup adik Kak. Lah nek ngene Pak Takmir iki duit 20 juta tak atas nama no Pak Paijan. Umumnya ya wong-wong cek roh. Ya Allah. Orang bertajalli gak mungkin ngomong ngoten Pak. Gak mungkin. Umumnya wong-wong nek cek roh, aku iki ndeleh duit 20 juta kanggo bapak. Dia umumnya tenan Pak. Alhamdulillah. Nyun sewu ya. Nyun sewu. Dia umum nisret bapak iki mengatasnamakan iki. Muga-muga kinabul al-Fatihah. Lah ngoten iki biasa nggih. Aku yo gak ngendoni, Pak. Gak ngendoni. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amal apapun tidak akan ada manfaatnya manakala tidak dikasih ruh. Lah ruhnya amal adalah ikhlas. Ikhlas adalah dalam diri tidak merasa diri kita yang melakukan, tapi semuanya adalah Allah. Yes. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kaula nate mireng makalah ngaten. Jasad bosok ati ngadam roh sirna rasa kang bali maring
akhirat. Nyun sewu penjelasanipun Gus. Matur suwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad bosok iku berarti jenengan menetapkan sifat hakikati hamba pada hamba. Apa sifat hakikati hamba makhluk? Yaitu la haula wala quwata. Batang, ada yang mengatakan batang urip. Ketika dirimu menetapkan sifat asline makhluk, yaitu la haula wala quwata, itu dikatakan jasad bosok. Terus tadi terus siapa? Apa? Ati ngadam. Ati ngadam niku maksudnya ngadam ngenggo ngain napa hamzah? Adam Nabi Adam bukan. Oh ya wis paham nek aku. Ngadam berarti nganggo ngain. Ngadam berarti maknanya adalah tidak ada. Ya. Apa sih hatiku? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau mengatakan hati itu adalah bukan seperti atine PT, atine wedhus, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh. Ruh iku juga ngadam, ora ono. Ono sebab di ono sing ono yaiku Gusti Allah. Posisi ruh iku minangka menungso iku isi, terus jasad itu wadah. Laksana manuk dengan kurungan. Nek kurungane iku mang rusak, manuke ucul. Bahasa Indonesia ucul iku, Pak. Lepas. Lepas. Ati ngadam terus itu apa? Roh sirna. Ketika saat jenengan wis paham tentang masalah hati, sebetulnya adalah roh utawa ruh. Nek cara bahasa Quran iku ruh. Roh iku kan bahasa Jawa. Roh iku sirna, maksudnya jenengan niki sudah sampai pada yang disebut makrifat. Baik jasad maupun roh iku semua fana. Semua sirna. Yang nyata adalah yang ada. Syarat sampai kali kulo iki bisa sampai pada makrifat, Anda harus kembali ke asal kita. Asal kita tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Berangkat dari ada. Sehingga secara syariat kita kayaknya ada, sebabnya diadakan. Hakikat memang ngomong, koyoke kau ada. Selama di dalam dirimu merasa dirimu ada, maka selama itu Anda tidak akan pernah tahu mana yang sebenarnya yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada kembali kepada asalmu dari tidak ada kemudian diadakan oleh yang ada, maka disitulah kau akan tahu siapa yang ada. Ingsun Allah hanyalah yang ada. Kalau sudah kembali loh Pak ya, kalau sudah kembali. Satu pertanyaan yang muncul di situ, apakah mungkin jasad utawa roh kita yang adanya sebab diadakan aslinya itu sudah tidak ada,
terus melihat, bisa bertemu, bisa menyatu terhadap yang ada. Ataukah mungkin yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu adalah yang ada. Padahal yang ada itu cuman Allah. Berarti yang melihat Allah itu Allah. Itu maksudnya ada di situ. Berarti wong sing makrifat itu wong sing kelangan wonge yo bener. Iya, orang yang sudah kembali pada Allah, sudah kembali kepada asal. Gini ki, ilmu membingungkan. Ilmu yang membingungkan, tapi Anda nanti sudah tidak akan bingung manakala sudah sampai tujuan. Sampeyan lihat sing arek nyarnya sing jamaah nyar tadi. Pertama ya bingung, lho endi nggone? Cek tekok teh, sik tanya-tanya. Tapi Anda yang sudah biasai, gak usah tanya, langsung jujur. Makanya ilmu untuk menuju Allah boleh saya katakan ilmu sing bingung no. Ya, nggak apa. Tapi nanti Anda tidak akan bingung sudah. Kata Allah, wis telatenono dzikirmu terus. Nanti aku bimbing dewi, aku bimbing sendiri kau. Jangan khawatir. Lewat warid itu dibimbing kau. Begitu. Jadi maksudnya jasad bosok, ati Adam, roh sirno itu adalah orang-orang yang sudah makrifat. Dengan dasar ayat. Sesungguhnya selain Allah itu tidak bisa menolong terhadap yang lain. Yang ditanyakan kan hakikatnya, ya dah. Makhluk satu disuruh nolong makhluk yang lainnya itu tidak bisa. Jangankan disuruh menolong makhluk lainnya, menolong dirinya sendiri itu tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa menolong yang lain? Artinya apa? Kita harus tahu sifat sejatinya makhluk itu bagaimana, sifat sejatinya Allah bagaimana. Kalau sudah tahu itu, pasti tidak akan dia bersandar minta tolong terhadap selain Allah. Ngomong hakikat loh, Pak. Berarti aku ngomong sejatinya, asli nih. Lah, niku ada keterangan Rasulullah bisa memberi syafaat umatnya. Lah ngeten nggih. Rasulullah kan makhluk. Lah ngeten nggih. Kita kan juga makhluk. Bagaimana keterangan itu? Makanya saya tanya, ini saya menjelaskan dari hakikat atau syariat. Nek hakikat tidak bisa. Siapapun makhluk tidak bisa. Sebab di sana itu tidak ada penolong kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada di situ penolong kecuali datangnya dari iki summatun sorun. Mengapa di sini tidak tertolong? Karena di situ yang menolong itu cuma Allah. Berhubung waktu di dunia kita itu mungsuhi Allah, bagaimana mungkin Allah menolong ruhannya kita? Terus disederhanakan. Nah, nek begini bagaimana? Allah memang yang menolong. Cuman Rasulullah diizini, nah itu untuk bisa memberikan syafaat kepada umat. Lah ngoten nggih. Kalau itu bagaimana?
Tak jawab ini secara hakikat. Kalau di dalam hatimu itu sifat penolong mutlak itu ada di Muhammad, salah. Kalau dalam hatimu iman mutlak itu penolong adalah Allah, benar. Sebab Allah tidak pernah melibatkan minta tolong terhadap siapapun dalam hal ngurusi apapun, baik di dunia maupun di akhir. Kalau memang begitu, ya jangan ada malaikat menjaga surga dan menjaga neraka. Lah itu ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik. Gayamu melihat itulah, cara melihatnya itulah yang keliru. Jangan melihat makhluknya, lihatlah hidupnya. Hidupnya siapa? Kalau kau melihat makhluknya mesti Ridwan. Kalau melihat makhluknya mesti Malik. Kalau melihat makhluknya, imanmu ke makhluknya, ya sakno Malik kepanasan terus. Gak tahu ruh bidodari. Lihat Allahnya. Ya bunayya la tusrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman, surat yang 31 ayat 13. Anak putuku, ning atimu ojo ono iman saliyane Allah. Sekalipun kau diajarkan tentang iman, rukun iman, amantu billah wa malaikah, jangan kau lihat makhluknya, lihatlah Allahnya di situ. Dalile huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ojo ndelok makhluke, nek kuwi nek ndelok makhluke mesti kuwi iman sing, mesti kuwi nuduh lan iman sing ngaji mukhlason. Tapi kuwi kok gelem ndelok uripe, sapa ning kono sing awet wejangan awakmu? Gak ono maneh illa billah. Ngene iki dulu gak wani ngomongno, Pak. Saiki wis diomongno penak gamblang, kok ya sik gak ngandel. Ya mbuh rek wis gak ngerti aku. Terhadap umat iki aku wis gak ngerti. Wis enak, wis enak. Memang secara syariat ada tradisi kita, kalau hari-hari bulan-bulan tertentu kita berziarah ke para wali. Kalau imannya terhadap makhluk, mohon maaf, stop. Maneman jerone ati kok iseni sakliyane Gusti Allah. Kalau imannya itu takziahmu ikut terhadap Allah, ziarahmu ikut terhadap Allahnya, monggo. Mengapa tidak lakukan? Berarti sifatnya relatif. Saya bicara seperti ini dari sisi hakikat. Golongan-golongan sing ada di bawah itu biar munggah. Ngoten lho. Biar tahu melakukan apa tujuan. Apa tujuannya? Biar tidak selain Allah. Tugas kita di dunia apa sih, Pak? Kewajiban kita itu diletakkan di dunia. Illa liya'budun. Makrifat Allah. Manut nang Allah. Tidak yang lain. Artinya yang kerja silakan kerja. Yang beraktivitas apapun silakan. Cuman jadikan itu sebagai jalanmu, sebagai thariqahmu bertemu Allah di situ. Itu loh maksudnya illa liya'budun itu. Nggih. Terkait
masalah kehendak tadi apa nih? Oh, nafsu dengan hawa nafsu. Beda, Pak. Keinginan hawa adalah keinginan ya. Keinginan yang bersifatkan jauh dari Allah kalau kita mengatakan nafsu, hawa nafsu. Kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu. Lah, nafsu itu siapa? Nafsu itu jiwa, roh yang belum bersih. Nafas atau nafsu, ruh, hawa. Nafsu itu adalah ruh yang masih belum bersih. Ruh itu gak bersih. Disebut ruh itu mesti bersih. Olehnya tidak bersih itu, olehnya disebut nafsu itu karena tidak bersih. Dikatakan tidak bersih karena ruh itu senggolan bersukaria dengan hawa. Kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Ada yang mengatakan jiwa. Nafsu itu ada yang mengatakan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Belum roh lagi loh, belum loh. Ikut dipanggil. Irji'i dengan kata perintah. Kalimat perintah irji'i kan belum berangkat, Pak. Sik perintah. Berarti belum disebut roh. Masih disebut jiwa. Mengapa disebut jiwa? Karena posisi masih kotor. Dikatakan kotor, ruhaniyah ini masih bersenggolan dengan hawa nafsu, kesenangan dunia. Jiwa atau nafsu sebagai subjek, hawa sebagai objeknya. Subjek dengan objeknya. Lah sing dimaksud jiwa, nafsu itu adalah ruh. Yang ruh itu masih menghadap terhadap tauhid atau kesenangan. Makanya disebut hubbud dunya, hubbus syahwah. Ada di situ. Lah ini harus kita pisahkan antara hawa dengan nafsu. Kesenangan dunia harus kita pisahkan dengan nafsu. Harus dipisahkan. Yang ku maksud jiwa, nafsu itu adalah ruh. Harus dipisahkan. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa? Siapa? Ini sebetulnya siapa itu bukan jasmani. Ruhani. Yakfur mengingkari at-taghut, jadi meninggalkan taghut. Maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Barang siapa ruh kalau suci dari hawa nafsu atau kesenangan dunia, maka dia akan bisa bertemu Allah. Kalau dipanggil ngatekne oleh Allah, irji'i baliyo sira ila rabbiki maring pangeran sira. Nek kuwi gelem bali maring pangeran sira, oleh bali rodiatan mardiyah tanpa tendensi apapun, ridho dan diridani, yo fadkhuli, maka dimasukkanlah fi ibadi golongan kawula wadkhuli jan. Makanya disebut mutmainnah. Maknanya anteng,
anteng. Tapi prosesnya ndugi lawamah dulu, nafsu lawamah. Lawamah muncul, lawamah itu akan menyesali Pak atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Allah. Menyesali semua apa kesalahan yang telah dilakukan ruh terhadap Allah. Kapan penyesalan itu datang? Kapan penyadaran itu datang? Ketika saat jenengan ini sudah menerima dinul haq, dinut tauhid, sadar diri, akhirnya ngomong, iya sholatku gak ada apa-apa nih, gak bernilai apa-apa, bahkan hajinya pun tidak bernilai. Karena orientasinya pada saat dulu masih selain Allah. Nah ini kesadaran, akhirnya nafsu lawamah menyesali. Dalam hati zaman ada penyesalan, itu berarti nafsu lawamah. Setelah itu jenengan membangun ruhaniyah ini di mata Allah, sedikit demi sedikit kembali pada Allah, makanya disebut mutmainnah. Akhirnya itulah ruh, baru disebut ruh kalau sudah masuk jannah di sini. Satu. Nomor dua, untuk membedakan warid ya warid itu datangnya dari wirid. Sekarang kita posisi masih ada di ahli hijab. Apapun alasannya nggak ada warid minallah. Semua itu warid minan nafsu, minas syaiton. Iya. Walaupun bacaannya Al-Quran. Kita kasaf menjadi orang yang karomah, gak iso ruhaniyah itu ke Allah, malah ketutup. Ini namanya istidraj, ketutup dengan karomah di dalamnya itu. Wiridnya otomatis di luar sirul asrar, itu pasti Pak, pasti. Nggak ada sirul asrarnya kalau kita bicara dzikir tuh ya. Kalau kita bicara amalan-amalan banyak Pak. Di dalam kitab Mambaul Hikmah berbagai macam cara bisa ada di situ. Ada cara untuk Anda gendengno wong, untuk ngusir wong secara halus, nyantet wong, macam-macam. Bukaan yang Mambaul Hikmah. Oke. Tapi kalau yang ditanya ini nanti posisi sudah ada di ahli syuhud, bagaimana kita menandai kalau itu dari Allah ataukah dari iblis? Mudah saja Pak. Kalau betul-betul ketika jenengan iku beraurat, berwirid, jenengan dasari dengan sirul asrar, mesti tahu. Mesti gini, ketika saat itu datang, jenengan gak lihat makhluknya. Sirul asrar jalan ya, jenengan tidak melihat makhluknya. Justru makhluknya la haula wala quwata. Jenengan harus mesti melihat illa billah. Nek hati sampai melihat illa billahnya, maka itu warid minallah. Kalau sampai masih melihat makhluknya, itu jelas minas syaiton. Contoh, entah warid itu sampai dengarkan dari suara, ya, ataukah diwujudkan Allah dengan materi. Terus di situ bejani jenengan, kasih tahu jenengan, omongan jenengan. Warid itu tidak harus bermateri loh Pak ya. Artinya bermateri gini, moro wujud menungso, tidak harus begitu. Warid itu datangnya dalam hati, bisa jadi bisikan dari telinga Anda,
bisa jadi telinga dohir gitu, bisa jadi telinga hati. Munculnya kehendak, morotek dikongkon gini. Lah, jenengan niki kalau sudah illa billah berarti minallah. Kalau jenengan niki sik nyawang datangnya warid itu suarane atau makhluknya, ini jelas minasyaitan. Apapun itu bentuk perintahnya warid. Tadi sudah saya katakan, tugasnya warid itu hanya dua. Pertama, ngusir nafsu ben gak ngajak jenengan pergi ke arah timur. Yang kedua, nyeret sampean hanya menghadap pada Allah arah barat. Hanya itu. Kalau sudah sampai ke barat kepada Allah, warid ini wis tugasnya selesai. Tinggal jenengan nanti di situ diturunkan lagi ndak. Kalau diturunkan lagi mesti warid iki nemplek terus. Njogo menyang jenengan. Kalau sampai ono kono terus gitu. Misalnya gak diduk-dukno, ya sudah malah penak. Gak bali. Wista siapapun Anda kalau sudah dimusyahadah, ra kepingin gembul wong, Pak. Lho tenan, ra kepingin gembul bojo, masih bojo sampean ayu nih ya apa? Sebab luweh ayu kali ini kok sifat jamali Allah. Sing wedok masih bojo sampean ganteng ya apa? Ra gelem isine ana kono, luwih ganteng. Katimbang kuwi. Terpesona sampean terus kali niku. Ya Allah, sampean tuh disanepono Allah lewat Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha kepencut gantengin Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seprapat, Pak. Dunya disigar dadi loro jeret, separuh Kanjeng Nabi, separuh iki Nabi Yusuf dengan manusia sak jagat iki. Berarti kan seperapat dunya sampean. Nabi Yusuf ijen seprapat. Ya mesti kepencut Siti Zulaikha. Digunjinglah Siti Zulaikha oleh wanita-wanita negeri itu. Lu durung ro. Akhirnya gak seimbara ngundang. Siti Zulaikha ngundang gadis-gadis, wanita-wanita sak negeri, dibawai apel sama pisau. Dikongkon ngoncai. Ketika ngoncai, Nabi Yusuf kongkon melaku ning ngarepe. Ndelomong, Pak, ambek ngiler wong wedok-wedok iku. Sampak lali nek dhek ngoncai, sampak tangannya tersayat. Saking gantengnya, apalagi gandengi Allah. Saendi padahal dunia iku sak kukune Gusti Allah misale. Makanya kula katakan, siapapun Anda kalau sudah bertemu Allah, ya Allah, gak gelem mulih, gak gelem metu teko kono. Akhirnya dikasih sistem oleh Allah. Ini sistemnya. Karena kau masih punya amanah di mukhadoroh, di mukasafah, dikai stempel. Awakmu isok ning mukasafah dadi musyahadah. Senajana dohirmu ada di mukhadoroh, rohaniyahmu di musyahadah. Syarat di situ. Apa? Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Taliku kejo ono rapet, ojo diculno. Opo taline? Zikir iku. Zikir yang mana yang dimaksud? Zikir yang selama ini tidak pernah dibahas ratusan tahun. Itulah zikir sirrul asr
sampai fana udzikri. Cara ngomong bahasa kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Gak berani para alim ulama yang sudah sampai di situ gak berani ngomong. Andai kata berani yo dengan bahasa bahasa isyarah dan waktu tempat yang tersembunyi. Akhirnya muncul termasuk badan bosok, ati ngadam, roh sirna. Sapa sing gak bingung? Bingung, Pak. Lah kebingungan yang beratusan tahun sudah kejawab mulai 2014 kemarin. Seret. Wis. Udah kejawab. Sekarang sudah terang-terangan. Nah, enak. Makanya teman-teman Ponorogo diweni 2 wulan sepisan koyo kurang sak wulan iso ngomong bandawino. Lah ngoten nah, nggih ngapunten sumaya umat bagi-bagi tempat ngoten nggih. Nggih kula nggih senes robot ngoten. Ngoten nggih wis apa jari mengki. Wis itu yang kedua cara untuk melihat itu warid minallah atau minasyaiton, tergantung hati kita melihat siapanya pada saat itu datang. Duduk di tajalli atau di takholi, itu sering kesi ada di situ. Yang terakhir tadi apa? Yang ditanyakan tadi apa ya? Oh, awaludin ma'rifatullah. Mestinya Pak, mestinya orang masuk dalam satu agama, beragama, kita melakukan apa rukun dalam agama, apa kewajiban dalam agama, kudu ma'rifat. Wong rabi iku iso kudu ketemu dhisik baru qabil tu nikah ngoten nggih, wajib ketemu dhisik banjur qabil tu nikah. Tumon ta Pak, ada ta Pak, Pak Mudin utawa Pak Pengulu angkah tukah wazawaz tukah sing wedok didelikno nang nggone alas wonten ngoten? Mboten enten, harus ada di depan. Ya niki namanya awaludin ma'rifatullah. Mesti nyangun. Akhirnya disederhanakan. Makrifat pada Allah itu pertama nama dulu. Agama Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kalau kau agama Islam, innallaha huwa, nama Tuhanmu itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke, nama dhisik. Makrifate iku masih makrifat nama. Wis, kembangno. Mari nama terus sifat. Mari la ilaha illallah terus la ilaha illahua. Sifate dibahas. Kuwi mari dikenalno wong, aku duwe tangga son jenenge iki. Ya ujug-ujug langsung seneng. Saya harus tahu sifatnya dia. Akhirnya aku tanya-tanya sifatin duwe gimana toh? Jenenge iku adalah Mbak Fitri. Iya Mbak Fitri. Sifatnya ya apa? Cocokkah ambek aku? Tak cocok no. Gak langsung dituduhno jenenge Mbak Fitri langsung moro nang omahe tak rabi. Wah. Durung mempelajari, durung pacaran, belum nador, wis ojo sih. Artinya
kita memang di dalam Islam dikenalkan Tuhan kita Allah. Teruskan ke sifat, biasanya di thariqah. Mari la ilaha illa huwa, ya la ilaha illa anta. Proses pertemuan. Artinya kalau sudah cocok dengan sifatnya benar, akhirnya kita mencari yang memiliki sifat itu untuk bertemu, mengadakan satu tujuan, yaitu nikah. Jenengan khitbah namanya, ngelamar. Sudah cocok ya, ngelamar. Kita setelah itu la ilaha illa anta sudah selesai, maka sampailah kita ke la ilaha illa ana. Artinya kita harus mengamalkan, meneruskan makrifat terhadap zat. Tadi makrifat isim nama, makrifat sifat, terus makrifat af'al, makrifat zat. Zat berarti bertemu. Terjadilah qabiltu nikahaha, wis ketemuan langsung. Bar ngono ya wis terusno dhewe. Artinya kalau kita sudah bertemu Allah, jaga kemakrifatan yang sudah makrifat zat itu, jaga. Caranya apa? Kembali kepada tadi saya katakan faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang tali erat iki, jangan dilepas. Cara istilah orang sudah keluarga, pegang tali nikah, jangan pernah talak. Makanya kanjeng Nabi dawuh, walaupun talak itu perbuatan halal tapi dibenci. Itu semuanya isyarah aja untuk menemukan terjemah yang benar. Secara nggak langsung Rasulullah mendidik hakikat kita, Pak. Pengenalan terhadap Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, pada makrifat pada zatnya, maka itulah kesempurnaan agama. Dan ini telah diterangkan di dalam satu surat Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam dengan sempurna. Artinya makrifatmu sempurna. Makrifat nama, makrifat sifat, makrifat af'al, makrifat zat. Inah orang dulu itu nek dhewe itu dzatullah, sifatullah, af'alullah, asmaul. Wong biyen kan gak teteh-teteh. Maca Arabe gak patek iso. Maca dzatullah iku dzatullah, sifatullah, af'alullah, asmaul. Lah ngoten nggih. Tapi genah lungguh ati. Saiki fawasih-fasih tapi atine ndelok urung. Ya wis itu. Udkhulu dam lebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama kafah kali sampurna, agama Islam kafah kali sempurna. Ngene iki makrifat. Pertama kau masuk itu harus makrifat. Di dalam Islam makrifate bertahap-tahap, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah ini syariat makrifatmu berarti isim jeneng. Syariat thariqah makrifatmu berarti asma sifat. Makrifat hakikatmu berarti af'al. Makrifatmu berarti zat. Pun lengkap wis. Bar ngono mati ya rapopo. Lengge aman toh? Iki sing disebut husnul khotimah. Nggih Bapak Ibu hadirin, ngene iki benjing kula nggih kerja padha.
jenengan sinang sabin ya nang sabin, sinang pasar ya nang pasar, gitu. Sing kerja jejak kemul ya jejak kemul, nah, terserah. Pun sedaya mulai awal sampai akhir ketahuilah bahwasanya itu semata-mata langsung dari Allah terhadap kita sebuah ilmu, menjadikan ilmu yang manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.